perkembangan teknologi internet membuat semua orang merasa layak untuk berbicara untuk satu isu dan bahkan mengkritisi sang pakar yang emang udah sekolah sejak dari nol sampai dia punya gelar doktor, karena sudah gelar doktor itu sudah bisa dibilang pakar kan secara formal. Nah, kalau saya melihat fenomena yang terjadi kok mereka malah menghina pakar, ya ini gambaran yang dibilang Tom Nichols. Tetapi kalau soal etika, justru di situ letaknya. Karena mereka mungkin umumnya bukan pakar, alias belak-belakannya, frankly speakingnya tidak sekolah mungkin, mereka tidak punya kode etik bagaimana komunikasi antar pakar. Gitu ya. Gimana mereka mau paham soal kode etik keilmuan? Mereka saja tidak mengenyam bangkunya. Kalau soal pesantren, it's okay, saya pun santri. Orang tua punya pesantren dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengikuti zaman juga. Hari ini ada perkara epistemologis yang memang sudah secara mapan dibentuk lewat institusi-institusi pendidikan, ya universitas, dimanapun itu dalam luar negeri. Itu urgent untuk paham mereka soal kode etik terkait kepakaran. Ya, saya nggak akan masuk ke ranah sopan santun karena itu bukan ranah ilmiah. Tetapi problem ini itu kan pernah ditulis Tom Nichols 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, lewat bukunya The Death of Expertise, matinya kepakaran, yang mana dia berangkat dari tesis statement bahwa perkembangan teknologi internet membuat semua orang merasa layak untuk berbicara untuk satu isu dan bahkan mengkritisi sang pakar yang emang udah sekolah sejak dari nol sampai dia punya gelar doktor, karena sudah gelar doktor itu sudah bisa dibilang pakar kan secara formal. Nah, kalau saya melihat fenomena yang terjadi kok mereka malah menghina pakar, ya ini gambaran yang dibilang Tom Nichols. Tetapi kalau soal etika, justru di situ letaknya. Karena mereka mungkin umumnya bukan pakar, alias belak-belakannya, frankly speakingnya tidak sekolah mungkin, mereka tidak punya kode etik bagaimana komunikasi antar pakar. Gitu ya. Gimana mereka mau paham soal kode etik keilmuan? Mereka saja tidak mengenyam bangkunya. Kalau soal pesantren, it's okay, saya pun santri. Orang tua punya pesantren dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mengikuti zaman juga. Hari ini ada perkara epistemologis yang memang sudah secara mapan dibentuk lewat institusi-institusi pendidikan, ya universitas, dimanapun itu dalam luar negeri. Itu urgent untuk paham mereka soal kode etik terkait kepakaran. Ya, berarti kode etik ya. Artinya mereka tidak memahami kode etik. Artinya dalam akademik saja mereka nggak paham gitu ya Gus ya. Oke, baik. Kita ke Gilbert untuk menanggapi dari apa yang sampaikan Gus Rocky. Monggo Gilbert. Oke, terima kasih. Menarik sekali tema yang diangkat oleh Gus Rocky, Mas Sherly. Karena memang harus diakui tema ini itu membuka kesadaran kita bersama. Saya sendiri baru ngeh, oh iya ya, kajian tentang dekolonisasi ternyata bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kesemuanya dan membentuk kesadaran. Biar orang jadi tahu apa yang kita lakukan ini adalah untuk pembebasan. Termasuk dekolonisasi otoritas di Nusantara itu kan bukan sekedar pergeseran sosial, Mas Sherly, melainkan sebuah epistemic shift atau kontrol epistemologi. Artinya apa? Jika paradigma lama bersandar pada taqdisun nasab, pengkultusan nasab, maka paradigma baru menuntut naqdul maswadir, kritik sumber. Ini kan menarik. Kita baru ngeh, oh iya ya, ini bagian daripada dekolonisasi gitu. Dan ini merupakan upaya mengembalikan posisi subjek dari as-sultah al-abawiyah, otoritas patriarki, menuju adabul ikhtilaf, etika perbedaan pendapat. Dan menarik dalam kajian dekolonisasi yang diajukan oleh Gus Rocky ini, karena di situ ada pergeseran dari mitologi ke ontologi, Mas. Ketika orang
memetologikan Ba'alwi, Habib. Akhirnya orang bertanya, hakikatnya Habib itu siapa toh? Gitu. Ada yang mengatakan hakikatnya Habib adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah Al-Habibil Mahbub Syafil Ilali wa Mufarrijil Kurub. Nah, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan hakikatnya Habib itu ya orang yang dicintai dan mencintai. Seluruh pandangannya adalah Ainur Rahmah. Nah, tapi Habib Ba'alwi kok provokasi. Dari teori terminologi sudah nggak tepat. Dari interpolasi Habib dalam konteks mencangkok nasab ke Nabi juga dibuktikan tidak terbukti. Akhirnya kan kajian ontologi ini kan telah menemukan epistemiknya, Mas. Karena sudah dimulai dari kajian ontologi. Kalau sebelumnya kan tidak dimulai dari kajian ontologi, dimulai dari kajian ini metodologi. Orang nggak perlu menanyakan hakikatnya sebuah objek, tapi menikmati kisahnya saja secara fiksi, bukan secara non fiksi. Nah, sekarang ini kita dibongkar semuanya habis-habisan. Memang saya selalu mengatakan kajian nasab yang dilakukan, yang dibuka oleh Kiai Imad itu kajian yang sangat sederhana sekali, tetapi sangat smart. Saya katakan smart itu apa? Kiai Imad mampu melakukan sesuatu hal yang sangat sederhana tapi berdampak luas. Kajian nasab itu sederhana. Bahkan menurut saya, kalau dibandingkan dengan kajian khurafat yang dilakukan oleh Gus Aziz, itu sebenarnya lebih bobotnya lebih berat dari Gus Aziz. Karena langsung menyentuh akar ideologi itu kajian-kajian khurafat. Makanya saya selalu mengatakan tahun 2026, itu lebih heboh diskursus nasab. Mengapa? Karena sekarang pemanteknya adalah kajian-kajian khurafat. Buku khurafat Ba'alwi ini terbit, itu tidak kalah hebohnya dibanding kajian tesis, dibanding kajian nasab. Nah, meskipun jujur harus diakui kajian nasab Kiai Imad ini kecil tapi sangat smart, membentuk kesadaran umat. Ternyata di situ ada interpolasi. Dengan adanya terbongkarnya Habib telah melakukan interpolasi, abad 9 menginterpolasi abad 4, dan dibuktikan yang sangat apik oleh Kiai Imaduddin Utsman. Akhirnya membuat orang banyak yang sadar, meskipun sederhana tapi smart menurut saya. Tapi sebenarnya tidak kalah hebohnya sebenarnya karena langsung menyentuh aspek ideologi aswaja menurut saya adalah buku ajaran khurafat Habib Ba'alwi ini, Mas. Maka tahun 2006 heboh ini diskursus nasab itu lebih ramai daripada 2005, 2004, 2003. Belum lagi hadirnya Gus Rocky sangat menguatkan dari perspektif akademik ilmiah. Seperti hal-hal yang disampaikan tadi itu kan merupakan bangunan epistemologi. Jadi diskursus nasab itu telah menemukan epistemologinya dengan hadirnya Gus Rocky itu, Mas. Kalau kemarin kan kita berdiskusi tentang aspek ontologinya. Ada kajian-kajian epistemologi dalam bentuk scientific DNA, filologi, historis itu sudah masuk kajian epistemologi. Tetapi orang lebih fokus kepada ontologinya. Begitu di hadirnya Gus Rocky, ini lebih menguatkan bahwa kajian epistemologi yang sudah dilakukan oleh Kiai Imad, Prof. Manahim Ali, Dr. Sugeng, itu bisa menjadi lebih tersosialisasi, lebih kuat dalam membentuk kesadaran publik. Terlebih didukung oleh temuan yang sangat mengejutkan dari karya-karya Habib Ba'alwi yang sudah diterjemahkan oleh Gus Aziz. Ini heboh. Maka 2026 itu wah dahsyat sekali diskursus ini, Mas. Lebih rame, nggak akan surut ini 2026 ini. Lebih rame, apalagi tadi dikatakan oleh Gus Rocky ada banyak novelty-novelty yang bisa dimasuki oleh semua akademisi untuk turut mengambil bagian dalam melakukan dekolonisasi. Mengambil kajian dari dekolonisasi kita, entah dari perspektif apapun. Yang jelas sisa-sisa kolonial di Indonesia ini sampai sekarang masih banyak. Perlu langkah-langkah pembebasan dan pencerahan. Termasuk tadi meritokrasi sebagai nafas Islam sebenarnya sekarang ini telah banyak ditutup. Terus kajian perlu kedaulatan intelektual Nusantara. Wow, sekarang ini sudah ada daulat intelektual Nusantara sekarang. Tadi kan
kita dibuat kelas ketiga, Mas. Kelas ketiga, kelas Inlander. Oh, sekarang ini ada kedaulatan intelektual Nusantara ini. Al-Istiqlal, Al-Fikri, An-Nusantari. Saya sebut istilah saya. Oke, saya ingin memetakan, Mas Charlie. Mungkin saya kebut ini. Saya membuat tabel pemetaan pemikiran terkait dengan dekolonisasi otoritas epistemik, menguatkan apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Saya ingin mengambil ada 4 kolom di sini. Kolom pertama, arah kiri, dimensi analisis. Kolom kedua, paradigma lama. Kolom ketiga, paradigma baru. Kolom keempat adalah alat analisis atau istilah kunci yang penting yang ingin saya sampaikan. Saya jujur aja membaca, karena ini dalam bentuk tabel, biar mempercepat diskursus ini. Dimensi analisis, atau bahasa Arabnya al-ab'ad tahliliyatu, paradigma lama, al-namuzat al-qadim, paradigma baru, al-namuzat al-jadid, alat analisis atau istilah kunci, adawat tahlil. Lah, di sini ada falsafatul qiyam, filsafat nilai. Dalam dimensi analisis di sini ada filsafat nilai. Apa? Paradigma lamanya seperti apa dalam kajian filsafat nilai? Yaitu pengkultusan nasab dan darah, paradigma lama. Sekarang ini sudah masuk paradigma baru, meritokrasi keilmuan, Mas. Semuanya diukur dari perspektif keilmuan. Seperti tadi saya katakan, istilah saya itu al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Dan kita harus melakukan reklamasi terhadap tradisi intelektual Islam klasik untuk melawan hegemoni sosiologis. Dan betul-betul didasarkan kepada al-haqqu yu'rafu bid-dalil. Sebuah kebenaran itu harus didasarkan pada dalil. Ini bentuk daripada paradigma baru, Mas. Al-meritokratiyah al-ilmiyah. Alat analisisnya apa? Atau istilah kuncinya apa? Asyarafu bil ilmi la bin nasab. Kemuliaan itu berbasis keilmuan, tidak berbasis nasab. Akhirnya kita tetap akan menang, meskipun ada influencer Habib Ba'alu yang cukup saya sebut ekstrim menurut saya, sampai berani bohong, sampai berani mencaci dalam bentuk yang salah, tidak merasa dosa dan tidak ada beban akademik, tidak ada merasa salah, dosa akademik, katakan begitu, tidak terbebani atas dosa akademik, katakan itu. Atau memang seperti yang disebutkan oleh Gus Rocky tadi, saya malu menyebutnya karena aspek pendidikan tadi itu. Tetapi dalam konteks apapun, ada alat, dilihat dari alat analisis, itu tetap akan kuat diskursus untuk mengarah kepada meritokrasi keilmuan. Karena dalam kondisi apapun, asyaraf bil ilmi la bin nasab. Sehingga influencer atau pembelaan apapun yang mengarah kepada taqdisun nasab waddam, pengkultusan nasab dan darah, itu pada akhirnya tetap nggak akan terpakai. Nggak akan terpakai. Karena di situ akal sehat semua akan menerima, kalau masih akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat, ya tetap masih melakukan taqdisun nasab waddam, pengkultusan nasab dan darah. Kalau akalnya sehat, pasti akan menggunakan alat analisis asyarafu bil ilmi la bin nasabi. Kemudian dimensi analisis yang kedua adalah kekuasaan pengetahuan. Paradigma lama seperti apa? Paradigma lama itu adalah al-haimanatu al-isti'mariyatu. Ada semacam hegemoni gaya kolonial, saya sebut itu. Hegemoni gaya kolonial. Lah, paradigma baru apa? Hegemoni gaya kolonial itu membuat kelas sosial itu loh, Mas. Kamu itu jangankan melebihi sejajar aja nggak boleh. Itu kan hegemoni gaya kolonial itu, Mas. Yang dilakukan Habib itu kan gaya kolonial. Kualat kamu, itu kan gaya kolonial lewat metafisika namanya.